Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore-sore di rumah? Semoga sehat selalu bersama keluarga dan tetap semangat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Insya Allah. Amin. Alhamdulillah, kembali lagi Ustazah menyapa Anda di video pembelajaran IPA di kelas 4. Nah, materi kita kali ini apa ya? Ya, sebentar kita simak ya. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu dan dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alimni bisolihin. Amin. Baiklah, soleh-soleha. Ya, soleh-soleha. Materi kita pada kesempatan kali ini adalah cahaya. Apa itu cahaya? Nah, Ustazah yakin Anda sekarang lagi memandang atau lagi melihat cahaya. Cahaya dari laptop, ataupun cahaya dari handphone, cahaya lampu, ataupun cahaya matahari. Nah, apa materi kita pada pertemuan kali ini? Ya, insya Allah materi kita ada 4, yaitu yang pertama pengertian cahaya, yang kedua adalah sumber cahaya, yang ketiga sifat-sifat cahaya, dan yang keempat bagaimana cara mata kita melihat cahaya. Baiklah, soleh-soleha, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah setelah mempelajari materi ini diharapkan kita mampu menjelaskan pengertian cahaya. Yang kedua, kita mampu menjelaskan sumber-sumber cahaya. Yang ketiga, kita mampu memahami sifat-sifat cahaya. Dan yang keempat, kita mampu menjelaskan bagaimana cara mata kita melihat. Nah, sebelum kita lanjut materinya, kita simak dulu ya firman Allah di surah Syuara ayat 52 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah berfirman, kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nah, di sini dimaksudkan cahaya hidayah ya. Di dalam Al-Quran itu disampaikan bahwa Al-Quran merupakan cahaya petunjuk ya bagi kita manusia. Jadi Rasulullah sudah menyampaikan bahwa kita mengikuti beliau dengan berpegang kepada dua ya, kepada Al-Quran dan sunnahnya atau kepada hadis-hadisnya. Nah, siapa yang mengikuti dua petunjuk itu, maka insya Allah selamatlah dia dunia dan akhirat. Nah, kita berharap ya, semoga kita menjadi hamba yang selalu istiqomah ya, insya Allah. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin pertama, pengertian cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya adalah gelombang yang dapat ditangkap oleh mata. Nah, kita bisa melihat ya, kita dapat melihat karena adanya cahaya. Berarti kalau tidak ada cahaya, nah kita tidak bisa melihat apa-apa ya, karena gelap. Nah, di gambarnya ini ya ada beberapa contoh cahaya ya. Ini cahaya matahari, yang ini juga cahaya matahari, dan yang ini adalah cahaya lampu. Nah, sumber cahaya. Jadi ada dua macam sumber cahaya ya, yang sumber cahaya yang alami dan yang sumber cahaya yang buatan. Sumber cahaya yang alami itu berasal dari cahaya matahari, dan yang buatan itu dari lampu dengan senter ya. Kemudian poin yang selanjutnya adalah sifat-sifat cahaya. Nah, sifat cahaya ada 5. Nah, yang pertama adalah cahaya dapat dipantulkan. Contohnya ketika kita bercermin atau kita sedang bercermin. Nah, ataupun kalau di ini ya, di gambar ini digambarkan di gambar yang ketiga. Nah, ketika kita menyenter cermin, maka cahaya dari senter tersebut akan dipantulkan. Kemudian yang kedua adalah cahaya dapat dibiaskan. Misalnya pensil yang disimpan di dalam gelas akan terlihat bengkok ataupun terlihat
patah ya. Ini maksudnya cahaya dapat dibiaskan. Yang ketiga adalah cahaya merambat lurus. Contohnya, cahaya lilin merambat lurus ke lubang ketiga karton yang sejajar. Ini ya di gambar satu. Jadi ini lilinnya ya, lilinnya. Kemudian ketika dilewati oleh cahaya melewati ini, maka cahaya dapat merambat lurus melewati 3 karton ini ya yang dilubangi. Kemudian yang keempat adalah cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya, dasar kolam renang yang airnya jernih dapat terlihat dari atas ya. Nah, contohnya pada gambar ini misalnya senter ya, kemudian cahayanya diarahkan ke gelas kaca. Nah, cahaya dari senter tersebut akan menembus gelas kaca ini, ataupun misalnya pagi hari ya, jendela rumah kita yang terbuat dari kaca itu, maka cahaya mataharinya akan bisa dapat menembus kacanya ya. Nah, kemudian cahaya dapat diuraikan. Contohnya pada terjadinya peristiwa pelangi ya. Nah, cakram yang berwarna warni pelangi dapat diputar warnanya terlihat menjadi putih. Jadi contoh cahaya yang diuraikan adalah pada saat terjadinya pelangi. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana cara mata kita bisa melihat cahaya atau menangkap cahaya atau menangkap bayangan benda atau melihat benda yang ada di depan kita. Nah, dapat pula disebutkan dengan istilah cara kerja mata. Jadi, cahaya ya masuk ke dalam mata melalui pupil. Nah, kemudian cahaya tersebut akan ditangkap oleh lensa. Nah, lensa mata kemudian akan memfokuskan cahaya sehingga bayangan benda tersebut ya, misalnya ini jam weker, bayangan benda yang dimaksud jatuh tepat di retina. Nah, ini retina mata ya. Nah, kemudian ujung saraf penglihatan di retina. Jadi ini ya menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak ya. Jadi ini ujung sarafnya akan menyampaikan ke otak kita. Nah, di otak kemudian akan diproses bayangan benda tersebut sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Jadi mata menerima cahaya, kemudian nanti akan melalui pupil, melalui lensa sampai di retina, kemudian saraf menyampaikan ke otak. Nah, nanti otak akan memproses atau menerjemahkan apa yang dilihat oleh mata tersebut. Ya. Baiklah, soleh-soleha, alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian Ananda soleh-soleha. Semoga mudah dipahami ya, dan insya Allah bermanfaat. Nah, pesannya Ustazah, pergunakanlah ya mata yang telah diberikan Allah kepada kita untuk hal-hal yang baik. Misalnya, tadi kan cahaya Al-Quran adalah cahaya hidayah. Nah, supaya kita penglihatannya ini selalu ke arah yang baik, maka usahakan tiap hari untuk senantiasa tilawah atau membaca Al-Quran ya. Insya Allah penglihatan kita juga semakin bagus ya, selalu sehat karena membaca Al-Quran, dan kita juga akan mendapatkan pahala yang banyak insya Allah. Syukran, saleh-saleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.